Wa amma du'aul a'dha faqala an-Nawawi wa amma du'aul a'dha wa amma du'aul a'dha'i, adapun permasalahan doa di dalam membasuh anggota tubuh ketika berwudu, ini banyak pendapat. Ini doa-doanya dari Nabi, apa karangan ulama, apa karangan para imam, atau bagaimana gitu. Kalau memang dari Nabi, hadisnya siapa, mutasilnya bagaimana. Kalau memang ini karangan ulama, bagaimana ulamanya siapa, kan begitu. Kita kudu tahu dari mulai awal kita basuh tangan masih belum digolongkan wudu, masih kesunahan pra wudu, itu sudah disunahkan kita baca doa, ya kan, sama ulama-ulama disuruh, diperintahkan untuk baca Allahumma inni as'alukal yumna atau Allahumma ij'al ma tahuran, kan gitu ya. Ya Allah, jadikan air ini air yang suci. Itu terus sampai doanya sampai habis, Allahumma tsabbit qadami ala sirat. Itu ketika membasuh kaki, sampai doanya asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawwabin minal mutatahhirin, sampai habis, sampai baca inanzalna. Ini doa ini apa dari hadis, apa dari ulama, atau dari mana? Nah, di sini ada banyak pendapat. Faqala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, Imam Nawawi berkomentar tentang doa-doa itu, lam yaji fihi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih pendapat pertama, jangan disimpulin dulu. Ini pendapat pertama, tulis saja. Ntar lu nggak bisa ngimbang-ngimbangin dah. Nah, jadi pendapat pertama yaitu menurut Imam Nawawi, lam yaji fihi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa itu tidak ada keterangan sama sekali dari Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Imam Nawawi. Ya. Wa inna ma hiya da'awatun ja'at anis salafis sholihin. Nah, tetapi doa-doa yang ada di dalam wudu itu adalah datang daripada ajaran ulama-ulama terdahulu, wazadu wa naqasu fiha, dan ulama-ulama itu menambahkan dan ada juga yang menguranginya. Jadi asalnya doanya dari hadis atau dari ulama gurunya itu ada yang ditambah-tambah, ada yang dikurangin, ada yang diperkecil, dipersingkat, ada yang full panjang. Nah, ini ulama. Ini menurut Imam Nawawi. Jadi kalau sudah ditanya tentang doa wudu, maka jawabannya banyak pendapat. Pendapat Imam Nawawi mengatakan itu tidak ada dari Nabi, tapi itu doa para ulama salafus soleh, orang-orang terdahulu yang alim alamah, yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, min auliyaillah, minas sholihin, orang-orang soleh. Dan mereka rata-rata ada yang menambahkan dan ada yang mengurangi fiha di dalam bacaan doa tersebut. Lalu pendapat yang kedua, waqala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar berpendapat, berkata, warada dzalika min turuqin wala takhlu min kadzibin. Sungguhnya doa-doa itu datang dari banyak jalan. Ada yang diambil dari hadis, ada yang diambil dari ulama. Itu semuanya ada wala takhlu min kadzibin, tapi tidak dipungkiri banyak kebohongan di dalamnya. Riwayat, di dalam riwayatnya banyak kebohongan. Ada yang bilang katanya kayak kita nih ngaji begini nih, ada yang ngantuk, ada yang lagi pules, ada yang lagi nyender, ada yang lagi mikirin ceweknya, ada yang lagi mikirin bisnisnya. Padahal saya nggak ngomong, tahu-tahu ente cerita sama orang, wah di sana mah diajarinnya begini, ditambah-tambahin, ya kan, kelingkit kelimo, keras kedebong, penyakit lagi mau, nggak waras mabong, ngobatin orang gitu, kan gitu ya, banyak kan begitu. Nah, ini padahal kita nggak ngomong, ini kan bohong namanya.
Tapi ngajinya sih benar, ngajinya benar, ketemu. Kemarin gua ngaji malam Rebo, ini sakit bisul bagaimana nih, kagak baik-baik. Dah saya nggak ngomong, dia ngomongnya lagu-lagu dia. Hal-hal yang kayak begini ini juga terjadi dari zaman dulu ngaji. Kenapa? Ngajinya ngantuk, udah ngantuk, AC kenceng, habis hujan lagi kan gitu ya, pikiran banyak, utang belum bayar, besok tagihan datang, pusing udah kan gitu ya. Nah, tahu-tahu dengar doa anak ini di dalam, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar juga begitu. Ini doa di dalam wudhu memang banyak, ambil dari segala macam, dari ulama, dari ahli tafsir, dari ahli hadis, dari solihin, macam-macam. Tetapi tidak dipungkiri jika di dalamnya ada kebohongan. Nah, tetapi di sini masih dikecualikan lagi, lakinnal mahali wa ramli al kabir was saghir. Tetapi Imam Mahali, Jalaluddin al-Mahali dan Imam Ramli di dalam keterangan kitabnya yang besar-besar, yang panjang dan yang kecil itu tidak membahas masalah jalannya dari mana. Tetap dia mengatakan i'tamadu istihbabahu. Dia tetap berpegangan kepada sunnah, hukumnya membaca doa-doa ketika berwudu dengan doa yang ada di dalam kitab seperti yang sudah diterangkan. Ini tetap dihukumi sunnah, baik sunnah dari kanjeng Nabi atau sunnah salafun saleh. Itu tetap menurut Imam Mahali dan Imam Romli dalam kitab-kitabnya seluruhnya, baik kitab-kitab yang panjang keterangannya maupun yang ringkas. Itu Imam Mahali dan Imam Romli tetap berpegangan bahwa membacanya dihukumi sunnah. Ini menurut Imam Mahali dan Imam Romli. Apa alasannya? Liwurudin fi tarikh Ibnu Hibban wa ghairihi, karena banyak keterangan yang ada di dalam kitab Imam Ibnu Hibban dan imam-imam yang lainnya. Wa in kana dhaifan, sekalipun hadis tersebut, keterangan tersebut dihukumi dhaif, tetap ada hadisnya. Kata Imam Mahali, walaupun dia hadisnya dhaif, tapi ada di dalam kitab Imam Ibnu Hibban, maka Imam Mahali dan Imam Romli tetap masih menghukumi sunnah membaca doa-doa yang diambil dari hadis yang dhaif. Paham? Jadi walaupun hadisnya dhaif masih boleh, hukumnya sunnah. Kenapa? Karena li'annal hadis dhaif yu'malu bihi fi fadhailil a'mal. Hadis dhaif masih bisa dipakai sebagai hujjah ketika membahas menyangkut fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu apa? Yang mengambil keutamaan daripada amaliyah. Oh, baca doa nggak masalah, malah bagus. Berharap boleh-boleh saja, meminta kepada Allah malah bagus. Kenapa nggak boleh? Ini hadisnya dhaif, nggak masalah, tidak masalah. Walaupun dhaif, kalau fadhailul amal, maka hadis tersebut masih boleh diamalkan. Paham? Masih boleh. Baca maulid, ya kan? Apa? Ada yang bilang itu hadisnya dhaif. Biarin dhaif juga, yang penting bukan dari congoran lu, kata gitu aja. Tapi kalau dari lisan mulianya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, walaupun dhaifnya seperti apa, tetap hadis itu dari lisan mulianya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Sekuat-kuatnya omongan-omongan mubalig, omongan orang-orang pintar zaman sekarang, itu congorannya masih doyan terasi. Paham? Masih doyan barang-barang subhat, masih doyan kredit, dan nggak wajib kita ikutin. Tapi kalau sedoib-doibnya hadis, jangan dihina. Itu kan hadisnya doib, hati-hati itu. Walaupun doib, keluarnya dari lisan mulianya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang dilakukan oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad dalam ucapannya,
wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua atas wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngukumin dhaif kan rawinya, sebab ada ilat di rawinya dalam ilmu hadis. Kalau kita mau baca, mau belajar ilmu hadis, nanti kita tahu apa sih yang menyebabkan dhaif dalam perkataan Nabi ketika diriwayatkan. Nah ini banyak yang menyebabkan. Makanya jangan langsung memponis sok-sokan, pokoknya gue mah hadis kalau nggak soheh. Kadang-kadang kalau udah wasohahu, siapa namanya tuh, Albani, baru dia pakai. Kan begitu ya? Nggak perlu begitu. Walaupun dhaif, kata Albani dhaif nggak masalah, nggak ada urusan. Yang penting dhaifnya kalau memang masih hadis, maka boleh kita lakukan, boleh kita kerjakan, boleh kita ikuti. Kenapa? Karena kemuliaannya hadis, meskipun dihukumi dhaif, karena keluar daripada lisan mulianya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.